Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Novrian. Kali ini saya akan mengulik sebuah fitur baru di Affinity Designer versi 1,9. Bagi teman-teman yang sudah mengupdate Affinity Designer-nya, mungkin ada satu fitur tambahan, fitur baru, yaitu Contour Tool yang logonya seperti ini. Di sebelah kiri sudah ada. Oke, kita ulik bagaimana uniknya Contour Tool ini. Pertama kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran satu. Kalau kita mau yang fitur yang sederhana dari contour tool, tinggal menggunakan contour tool, kita geser saja, nanti dia akan bertambah besar radiusnya seperti itu. Ini modelnya ada di sebelah atas. Ini ada bagian yang open, jadi terbuka, kemudian jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup seperti ini, kemudian ada yang tertutup. Jadi contour tool ini bukan outline ya, jadi outline-nya ini masih kosong. Kita bisa berikan outline. Kalau objeknya diperkecil, konturnya nanti akan menjadi lebih kecil juga. Jadi kontur yang sebelah ini yang menjadi lebih kecil. Oke, kita hide dulu. Kemudian bagaimana jika contour tool itu berada di outline aja? Kita buat outline yang seperti ini. Kita klik contour tool, kita coba geser. Contour tool akan membuat objek di dalam outline tersebut jika kita menggunakan outline kemudian diberikan contour tool. Di sini kita juga bisa memilih cap atau ujungnya itu berupa lengkungan atau berupa square seperti ini, atau tidak ada. Nah, di sini juga kita konturnya bisa memilih kontur seperti apa yang kita butuhkan. Untuk radius ini adalah radius konturnya. Ini sama seperti saat kita menggeser dengan contour tool. Oke, kalau memang sudah oke dengan seperti ini, misalkan ini sudah oke, saya bisa kita back ini tulisan tombol back appearance untuk membuat menjadi objek. Oke, ini sudah jadi objek, ada fill-nya, ada stroke-nya. Ini sudah jadi objek ya. Baik, lanjut. Kontur ini bisa diaplikasikan dalam teks, misalkan seperti ini. Kontur. Terus saya duplikat jadi dua ya. Ini teksnya jadi dua, yang bawah akan saya ganti warna, kemudian saya berikan kontur. Nah, mungkin bisa jadi seperti ini untuk kontur di teks. Nah, ini bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Ini yang bagian bawah.
yang teks yang saya beri kontur. Kalau kita back appearance, nanti dia akan jadi grup dari curves. Di sini ada teks-teksnya. Oke, kalau kita ungroup, dia sebenarnya adalah kumpulan dari curves yang di grup. Di sini kita bisa add, jadi satu curves seperti ini kan. Nah, ini adalah kontur untuk teks. Nah, oke, ada yang menarik dari contour tool. Kita bisa menggunakannya untuk kumpulan objek. Dan ada beberapa objek seperti ini. Kita berikan warna yang berbeda-beda. Lalu kita select semuanya, klik contour tool dan kita geser. Nah, ini bisa mengubah semua objek begitu secara langsung. Oke, kita analkan dulu. Nah, ada yang menarik di sini saat kita melakukan compound objek ini. Caranya untuk mengkompon adalah dengan menggunakan add ini, tapi ditambah dengan menekan tombol alt di keyboard. Jadi kita pencet tombol alt, kemudian klik bagian add ini, add union, kayak add objek ini ya. Di sini di layer, kita coba dia layer, kita menjadi kompon. Kalau kita tidak memencet tombol alt, itu nanti akan jadi satu objek kan ya, satu curves begitu, misalkan seperti ini. Kalau tidak dipencet tombol alt, kita hanya pencet tombol add ini, nanti akan jadi satu curve. Tapi kalau dipencet tombol alt, dia akan jadi compound, bukan curves. Oke, saya delete curvesnya karena sudah tidak dipakai. Oke, di sini kita masih bisa mengedit individu dari objek-objeknya di dalam kompon ini. Oke, saya coba berikan gradien, lalu kita coba menggunakan contour tool. Oke, jadi kalau menggunakan contour tool seperti ini. Kalau ditambahkan mungkin nggak kerasa, tapi kalau ketika dikurangi jadi radiusnya menjadi minus, kita akan melihat objek tersebut tidak serta-merta terputus dari bagian komponnya, tapi dia akan membentuk seperti seperti lengket, seperti objek yang lengket. Nah, di sini kita bisa melakukan seleksi dari salah satu objeknya. Kita geser aja di sini. Nah, ketika kita geser, kita bisa melihat dia itu seperti lengket di komponnya. Kalau kita geser seperti ini, di sini kita bisa membuat objek lebih kaya dengan kompon ini. Kalau dulunya kita perlu corner tool untuk membuat corner seperti ini, saat ini dengan contour kita sudah bisa membuat yang halus seperti ini dengan cara seleksi salah satu di bagian layernya, jadi bukan di
bukan di sini di tempat menggambarnya, tapi di bagian layarnya. Kita bisa perkecil juga. Tapi kalau warnanya tidak bisa, kita hanya bisa kalau warnanya agak berbeda, kita bisa menggunakan gradien. Seperti ini. Menarik sekali. Cara ini juga bisa digunakan untuk objek-objek selain lingkaran. Misalkan seperti ini caranya. Tadi kita pencet Alt dan klik Add. Setelah dia jadi kompon, kita bisa menggunakan contour tool untuk mengurangi radiusnya. Lalu di bagian layer juga kita bisa geser secara individu objek-objeknya. Oke, mungkin seperti itu. Satu lagi, apabila memang sudah oke, kita bisa convert to curve. Ini saya duplikat dulu. Kalau kita sudah oke dan tidak ada perubahan, kita bisa convert to curve. Nah, kalau sudah seperti ini objek kompon tadi sudah menjadi curves. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah lagi secara individu di dalamnya. Tidak bisa kita ubah-ubah lagi seperti ini karena sudah menjadi curves. Oke, mungkin itu saja sedikit info dari saya berdasarkan update 1.9 kemarin yang belum lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.